sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Lalu raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawati aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan bertanya kepadanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Maka raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah di dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun bertanya kepadanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar masuk ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, selamat pagi berkah dalam. Bapak Ibu Saudara terkasih, tahun 90-an televisi Jogja pernah menayangkan kisah seorang simbok yang kalau pagi jualan sayuran digledek itu pakai gerobak. Yalah, Jogja waktu itu hujan, lalu simbok sederhana ini melewati daerah Malioboro. Nah, kebetulan pagi itu ada seorang anak mungkin pengemis masih kecil yang nangis, lalu dihampiri. "Lha ngopo kowe kok esuk-esuk nangis nang kene?" Malah nangis guguk, terus "Kowe sapa?" "Sendirian."
Lah wong tuamu ndak tahu. Ya wis kowe melu aku. Lalu cemplungke nang gerobak sayur itu dan lalu dikasih makan, lalu dijak mubeng-mubeng dan setelah selesai jualan dia dibawa pulang di rumah, diopeni, ditusi, dimangani, diupokoro. Nah ternyata apa yang dilakukan si mbok ini menarik orang. Kok ana bocah nang jero gerobak tur koyone dudu anake dhewe. Lalu ada yang meliput, mewawancarai, dan justru orang ini lalu dinilai sebagai orang yang peduli kepada orang kecil, bahkan gelandangan. Lalu yang dialami apa? Dia diundang ke televisi, wawancarai, dan mendapat penghargaan bahkan hadiah. Si mbok ini tidak pernah menyadari bahwa ada orang yang mengamati dan menilainya. Ia tidak menduga hanya sederhana sepele menolong anak kecil, ngunggah kenang gerobak lalu nolong memberi makan, dan itu ternyata bentuk sikap moral yang baik. Nah, persis Injil hari ini bicara seperti itu. Yesus sedang bicara bagaimana menanamkan sikap iman kepada para pengikutnya, bahwa suatu saat kita semua juga akan diadili, dan ukuran pengadilan adalah tentang kasih, bagaimana orang mengasihi Allah dan sesamanya, dan itu nampak dalam kehidupan yang konkret. Orang yang mudah peduli kepada orang lain itu menjadi penanda bahwa orang sedang mengungkapkan kasihnya kepada Allah. Dan hal ini pula yang tadi oleh Allah melalui Nabi Musa ditegaskan kepada orang Israel, supaya mereka setia mentaati 10 perintah Allah. Jika ini semua dihayati, membuat orang akan melangkah pada jalan yang baik. Bapak Ibu Saudara terkasih, kelak kita pun di akhir zaman juga akan mengalami kondisi yang sama. Kita akan diadili Tuhan berdasarkan perbuatan kita. Maka nilai-nilai Kristiani yang kita hidupi, kita hayati, ini penting, termasuk setia misarian, karena kelak kita akan digolongkan entah sebagai kelompok domba-domba yang baik atau kambing-kambing yang tidak baik. Maka melakukan berbagai macam keutamaan apapun bentuknya, itu pasti akan berguna dan akan membuat jiwa-jiwa kita diselamatkan. Oleh karena itu, setia rajin Ekaristi tiap pagi, menolong orang lain, berpeduli kepada yang lain, marilah itu kita wujudkan antara ungkapan dan perwujudan iman, karena itu semua justru kelak akan berguna tentang nasib kita di akhir zaman. Tuhan akan menilai, mengadili kita berdasarkan perbuatan kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.